Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat HMC semuanya. Jumpa lagi dengan saya Goldian, kreatornya HMC yang paling handal. Tahu kan si HMC yang males ngonten itu? Dan kali ini kita jumpa lagi dengan seorang mualaf sipit, Ko David Sugali di Sudirman. Sugali, nggak apa-apa. Sugali aja, jangan Sugandi. Sugali kan ada lagunya, teman-teman. Suara berita. Nah, kali ini kita akan bercerita tentang hidup Ko David yang semakin hari semakin ngeri-ngeri sedap. Dan ada hal yang perlu diceritakan dari Ko David dan umat harus memperhatikan lo semua ya di live TikTok. Karena bentar lagi akan hari Paskah dan anak manusia harus diserahkan dan disalibkan. Bentar lagi. Gimana kabarnya Ko David? Alhamdulillah baik ya. Baik-baik sayang. Masih istiqomah di Islam? Masih dong, tetap harus itu. Pindah Buddha ya? Enggak. Kenapa lo nggak balik Kristen? Hah? Tuhan lo kan ganteng. Enggak lah, kebenaran itu hanya di Islam. Iya. Emang yang ganteng nggak bener? Hah? Yang ganteng nggak bener? Yang ganteng, Tuhan lo ganteng dulu. emang ganteng. Ternyata ganteng bukan jadi standar kebenaran. Betul. Ada benar ini orang nih kalau ketemu. Gimana sehat kan ya? Alhamdulillah. Nah, ini tadi di balik layar, you know everybody, kita lagi cerita-cerita hal yang luar biasa. Ko David sedang lagi di persimpangan jalan tentang apa yang sedang dia upayakan untuk dunia dan akhiratnya. Nah, ini Ko David akan ngejelasin secara gamblang, secara lengkap apa yang sedang dialami Ko David. Teman-teman tahu kan di video sama Jadid HMC sebelumnya, Ko David buka bisa dibilang ini restoran. Kayak apa dulu jualannya lupa. Baso. Ya, Dan ruko. sekarang rencananya mau buka Sonhorek. Tahu kan? Nggak jadi. Ruko apa? Rencana ke depan ya. Baso, Soto seblak. Nah, betul. Nah, itu di mana kemarin? Di Kemayoran ya. Kemayoran. Jadi Hutan Panjang. Udah bangkrut Bukan sekarang. bangkrut. Masih tetap jalan. Kalian tahu nggak kenapa kita tiba-tiba di sini? Tadi awalnya kita habis silaturahmi sama seseorang dan mau makan, nyamperin ke tempat Ko David. Loh, kok Ko Davidnya nggak ada di situ? Nah, itu ceritain Ko David kenapa. Jadi hari ini hari apa ya? Hari Rabu. Rabu tanggal berapa? Aduh, tanggalnya lupa. Bodo amat sama tanggal. Mau yang 9 Rabu aja. 29. Hari ini 29 hari Rabu ya, Oktober. tanggal 29 Oktober ya. Tepatnya tadi pukul siang hari sih, pukul Suara 1 jelas, siang kan? lah, pukul 1 siang. Ya kan terjadi pertemuan. Pertemuan kan jadi meeting dengan bisa dibilang investor ya, investornya yang kerjasama dengan saya di bakso tersebut, ya kan? Bukan. Pertemuan tersebut ya kita mengambil keputusan untuk lebih baik kita pisah. Gitu loh. Jadi lo udah nggak sebagai owner atau megang ruko bakso, soto, seblak, mie ayam dan tetap lain-lain jalan di Kemayoran ya, kemarin? dia tetap jalan, tetap jalan, cuman kita lebih baik untuk pisah dulu gitu. Pisah dulu ya, entah ke depannya Jadi bagaimana. jelasin aja gini, itu artinya kemarin bukan punya Ko David sendiri. Ya, memang dari awal memang bukan punya saya. Jadi teman-teman, baksonya Ko David kemarin itu kongsi. ya, Tapi karena sekarang lagi ada problem terus pecah betul. kongsi ya. Lebih tepatnya saya menarik diri lah. Oh, Ko David yang menarik diri. Dan istri saya dan istri saya menarik diri karena suatu alasan gitu. Berarti cerai guys. Alasannya yang pasti bisa bikin kalian semua tahu nanti. Kita langsung ceritakan saja ya. Oke. Ya kan. Teman-teman yang ada di sana Apa Cen? denger kan? Ini dua double. Wah. Oke, gimana ceritain Ko David? Jadi pertama-tama tuh sebenarnya kita awal pembukaan itu ya, tuh kita udah buka pada tanggal 17 Agustus kemarin, 17 Agustus 2025 kita open ya sampai berakhir hari ini. Ya mungkin karena apa ya, bisa dibilang apa ya? Karena ketidakbaikan gitu loh kok. Harmonisan. Ngomongin Ketidakbaikan siapa nih? Ketidakbaikan antara sifatnya
investor tersebut gitu loh. Oh, ketidakbaikan antara maksudnya dalam arti sifatnya gini, maksudnya dalam arti investor gini, tersebut. kita Oke. punya to the point aja ya, kita punya karyawan wanita. Kita punya karyawan wanita. Ya, mungkin investor tersebut ada hati lah, perasaan gitu terhadap Oke. karyawan tersebut. Jadi gitu ceritanya loh. lu punya karyawan cewek nih. Betul. Nah, investor yang kerja sama lo ini suka sama dia orang cewek. Iya, lebih tepatnya Kenapa masalahnya kalau investor suka sama cewek itu ya? jadi nggak mau- Cinlok. ada, kita nggak tahu ya ada cinlok atau enggak ya. Tapi kan di situ kan tinggal satu atap. Tinggal satu atap tuh. Maksudnya dalam arti wanita tersebut tinggal di lantai 3 dan investor di lantai 2. Oke. Ya kan. Nah, kemudian dengan seiring berjalannya waktu kan selalu kita kontrol dong. Selalu kita kontrol, istri saya kontrol, dan ternyata di wanita tersebut itu ada sedikit, bukan sedikit lagi, lebih tepatnya banyak melakukan kecurangan. Atau bisa disebut cheating. Oh, karyawan lo yang cewek. Iya, betul. Oke, melakukan Cheating kita do something lah, ada main lah. cheating yang harus ditindaklanjuti gitu loh. Jadi kita sebagai lapangan operasional yang seharusnya investor itu sudah menyerahkan kepada partner untuk mengurus operasional, ya, karena dengan dia melakukan kesukaan, keperasaan terhadap wanita tersebut, jadi dia juga ikut jadi turun mengurus operasional seperti itu. Oh, oke. Jadi terjadi bentrok antara istri saya dan investor tersebut. Gua tanya di klausul awal yang ngurusin lapangan lu kan? Betul. Oh, terus tiba-tiba karena ada perasaan dan ada indikasi karyawan perempuan itu ada main lah sama tuh barang jualan lu. Yang investor ini kayak baper, terus tiba-tiba ikut turun. Nah, nggak kuat listriknya. Tetap lanjut dalam kegelapan. Itu BTW tadi lapangan apa? Tes nyala lagi. Sorry teman-teman, tadi ada sedikit kendala teknis ya. Ginilah kita kalau berdakwah di media sosial, teknis lawannya. Oke, balik lagi. Jadi itu investor ada main sama karyawan lo, terus si karyawan lo yang cewek itu ada indikasi dia main lah di toko lu, cheating gitu. Terus kebetulan istri lo nuduh tuh cewek. Nggak nuduh sih, lebih tepatnya tangkap basah lah. Oke, ketangkep basah. Terus dilanjut. Lebih tepatnya istri saya tuh melakukan tangkap basah dengan beberapa kejadian ya di situ ya. Beberapa kejadian dia melakukan tangkap basah terhadap wanita tersebut, dan wanita tersebut itu, karyawan itu selalu dibela. Ya kan? Jadi ngejilat lah. Jadi bisa dibilang dia itu sebagai penjilat ke investor tersebut. Jadi mau nggak mau, yang satu istri saya dengan ingin melakukan kebenaran ya, ingin menunjukkan kebenarannya, tapi selalu dibantah ya. Kemudian akhirnya dengan jalan tersebut, istri saya juga sebagai lapangan ya, sebagai operasional juga dia nggak bisa. Nggak, BTW tadi masalah basah, dia ketangkap di dalam bak. Di dalam kuah bakso. Jadi basah. Jadi tertangkap semua. Jadi di situ akhirnya istri saya pada saat itu memutuskan untuk mengkat dia. Enggak, tertangkap basah pas nyolong atau gimana? Tertangkap basah pas cheating. Jadi orang misalkan contoh nih, orang cheating sama nyolong sama aja. Jadi gini. Jadi misalkan nota total 200.000, 190.000. Oke. Dia ngomong 200.000. Seperti itu kepada pembeli. Oh, kepada pembeli. Ya, jadi misalkan notanya 185, 225. Lah gitu, emang contohnya. yang dia semisal gini, nota yang keluarin 185. Dia bayar ke pembelinya 200, emang nggak ketahuan dicek nota? Ya, kan ketahuan di kitanya. Kan QRIS pada saat QRIS. Pembelinya kan harusnya cek nota. Ini 185. Lagi pembelinya itu kebanyakan nanya berapa semuanya. Total kan berapa semuanya gitu loh. Jadi kan dia belinya nggak 1, 2, pada saat itu beli 7 atau 6 gitu, berapa semuanya. Jadi mau nggak mau dia langsung bayar karena orang tersebut buru-buru pembelinya. Dikasih nota nggak pembelinya? Ya pada saat itu dikasih nota, cuman notanya ditulis sama dia 200 lebih lah. Manual soalnya. Nota lu manual catat. Jadi kan ketika ketahuannya pas dia di QRIS, ketahuan semua, kelihatan gitu loh. Jadi pada saat itu kita perhitungan seperti itu kita kan sudah rincikan secara pas ya, secara pas gitu. Akhirnya ya sudah kita bilang ini semua bukti sudah ada,
segala sesuatunya sudah dikasih lihat juga ya kan, dari kebenaran-kebenaran tersebut sudah diberitahukan, tapi ternyata dia nggak ini. Jadi pas pada saat itu istri saya manggilnya turun. Nah, istri saya manggilnya turun. Ketika kejadian tersebut ya, istri saya panggil karyawan tersebut, yang wanita tersebut turun, besokannya langsung sakit. Besokannya karyawannya langsung sakit. Iya, langsung sakit karena kita mau sidang bahas masalah itu tuh, ya kan, tangkap basah itu. Besokannya sakit 2 hari dia sakit di atas. Wajir. Nah, kita kan seperti umpama pada koruptor ya. Koruptor yang sudah tertangkap yang sudah tertangkap, besokannya langsung ada di rumah sakit. Berarti gitu awal-awalnya itu indikasi. Iya. Jadi tahu itu dikasih Indi dari mana? Dari Indiom. Dari Indiom. Terus abis itu dia ngomong ke kita, dia sakit. Ya kita udah mulai ada tanda tanya dong seperti itu kan. Akhirnya pokoknya dengan itu kita menyudahi lah. Dia lebih tepatnya dia mengundurkan diri juga karena mungkin takut. Kalau misalnya dia nggak melakukan kesalahan, benar gitu ya, harusnya gas terus dong. Iyalah. Berani karena bawalah benar, takut kebenaran karena itu. salah. Iya benar dong. Dia kalau dia benar, dia harusnya dia ngomong, saya nggak melakukan seperti itu, Ci, atau bagaimana ya kan? Ya sepakat. Iya kan? Karena dia nggak ada hal seperti itu, ya berarti kita nggak mau menuduh atau bagaimana ya, dari segala tingkah laku dia, ya menunjukkan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya dia untuk itu dia lebih tepatnya dia mengundurkan diri karena takut. Berarti dia keluar sambil mundur. Mengundurkan diri, dia takut. Akhirnya udah pulang. Akhirnya tuh terjadi, udah mulai dengan investor tersebut sudah tidak ada keharmonisan. Lebih tepatnya sih karena istri saya dan investor tersebut terjadi cekcok lah, gitu. Jadi pulangnya sambil mundur, mengundurkan diri. Cekcok karena mengeluarkan dia, marah-marah kepada dia dan mengeluarkan si karyawan tersebut. Karena karyawan tersebut itu sudah dan menurut pandangan saya, itu dia sudah benar-benar tidak layak untuk bekerja di situ. Karena satu sudah melakukan kecurangan-kecurangan atau bisa dibilang berbohong karena kan kita di Islam nggak boleh seperti itu dalam jualan ya kan. Dalam jualan tuh kita harus jujur. Ya kan. Nah, kedua juga pekerjaan dia itu kita lihat tidak ada sedikit kebersihan. Jorok. Jadi apalagi di rumah makan. Di rumah makan jorok. Jadi penilaian pelanggan. Jorok kita sudah kasih tahu. Lagi kita kan paling nggak suka tuh selalu namanya jorok. Meja itu ada katanya hitam-hitam atau bagaimana, kita harus lap bersih gitu loh kan, supaya ketika orang makan tuh merasa senang gitu kan. Dia tidak melakukan hal seperti itu. Yang ketiga juga menjalin bisa dibilang menjalin nggak mau seujon ya bilang apa ya? Janganlah. Ada indikasi. Ada main lah sama investornya. Takut ya kan, cuman kita nggak mau menuduh ya kan. Tapi kita tahu dari gerak-geriknya seperti itu, dia juga melakukan hal-hal ibaratnya penjilatan yang harusnya sebenarnya investor tersebut menyerahkan operasional kepada kami. Betul. Karena kan segala sesuatu dimanapun teman-teman semua mungkin melakukan kerjasama atau bagaimana, pasti yang harus dipercaya tersebut adalah partner, bukan bawahannya gitu, seperti itu. Itu ruko bakso sudah berjalan berapa lama, Ko David? Agustus, September, Oktober, 3 bulan lah, 3 bulan. Cuman sekarang saat ini tetap ada, cuman kita yang mungkin investor tersebut mau menggunakan koki lain ya nggak masalah gitu. Tapi kalau untuk sementara kan istri saya dan saya kokinya kan? Ya, lebih tepatnya yang bikinnya juga kan, bikinnya. Nah, sekarang saat ini kita saya ingin kembali lagi ke Lokasari, tempat yang pertama kali itu kan di sana. Jadi dulu teman-teman Ko David punya toko, salah satunya toko kue di daerah Lokasari. Nah, jadi di situ nanti ada bakso juga, jadi dicampur kue sama bakso di situ. Nah, karena ini tadi Ko David Qadarullah kena musibah karena hal yang tidak diinginkan terjadi, dan Ko David akan terus di jalan yang benar. Walaupun satu orang pun tidak ada yang membela. Itu prinsip Ko David. Dan sekarang Ko David mau buka toko bakso lagi bukan mau buka, memang kan udah ada lapak di situ. Ya udah ada lapak dan mau launching. Silahkan yang mau jadi investor atau sodako
ke nomor Ko David sini. Boleh, nanti di situ bisa mau datang aja boleh kan Mangga Besar 9 nomor 28 ya teman-teman sama Iya, Ulin pernah juga kesana. di situ. Jadi pernah bikin konten juga kita jadi di sana. di situ kita mau ada lagi ya kan mau buka di situ lagi. Tetap kita sih namanya kita umat Islam ya terjadi perpisahan itu kan hal yang wajar biasa ya. Cuman kita tetap saling menghargai satu sama lain. Jadi buat teman-teman juga yang mau makan di Kemayoran juga nggak masalah, yang mau makan di Gratis tambah Lokasari, kuah, guys. mau makan di Lokasari juga nggak Toko kue lo masalah. masih nggak? Masih Di dong, Lokasari? masih. Siapa Jadi, yang nunggu sekarang? kita sendiri nanti? Lo kok nggak buka hari ini? Ya kan kemarin gara-gara, nah ini juga nih, Ah. kita sudah, namanya gimana ya, kita sudah mempertaruhkan ya. Bisa dibilang sudah menghabiskan waktu juga untuk mengurus apa namanya, mengurus di Kemayoran ya, di Kemayoran tersebut, di bakso tersebut, sehingga kita juga agak keteteran di Lokasari, sehingga juga udah dibilang lumayan lama nggak buka ya, lumayan lama nggak buka. Iya. Jadi kita mau buka lagi, dan sekarang kan mungkin dengan baliknya karyawan yang lama, ya kan, karyawan yang lama itu ingin balik lagi kan, dia sih ngomongnya nggak digaji, ya kan? Gimana Nggak digaji. Ya Bapak itu bilangnya seperti investor Makan tersebut. apa, anjing, Investor nggak digaji? tersebut bilang ke kita kan dia nggak tahu, dia bilang ke kita nggak digaji, ya cuman dia mau dibukakan lagi lah, mau dibukakan lagi makanan lainnya itu mungkin itu urusan dia lah ya kan. Tapi saya doakan yang terbaik aja, saya akan doakan yang terbaik buat investor dan buat karyawan tersebut agar tetap bisa buka usaha dengan baik, dan yang pasti semoga rame gitu aja. Oh, amin. Amin. Itu Kita pasti. doakan yang terbaik ya, karena mungkin karena saya sudah tidak sejalan itu, karena saya ingin Beda iman. jualan itu harus jujur dan harus benar-benar kita di Islam itu ya bukan masalah Serius banget. uang ya, bukan masalah uang itu kita mau cari apa sih di dunia gitu loh, ya kan? Uang tuh di dunia uang dong, kita harus Cari uang untuk ibadah. untuk ibadah, ya kan? Tapi kan yang pasti kita harus jujur juga, gitu loh kan? Kita harus jujur juga. Biar apa? Biar barokah seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita dapat kedapatan kita, kalau kita nggak tahu sih nggak apa-apa ya. Iya. Ini posisi kita tahu dan kita membiarkan hal tersebut ya lebih baik, dan sudah diingatkan ya, dia tetap nggak bisa dibilangin, ya lebih baik kita yang mundur gitu loh kan. Kalau saya prinsipnya seperti itu dari dulu kerja juga, kalau misalnya kita ketemu orang nih, orangnya dalam dunia kerja, gue tuh paling nggak suka kalau ngejilat-jilat orang gitu loh, ya kan. Jadi kita tuh Apalagi belum mandi tuh. harga diri ya, bisa dibilang Asik. harga diri itu bukannya kita pengen bagaimana, harga diri itu yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurnanya harus kita pertahankan jika memang kita benar. Seperti itu ya kan, karena maunya sih tegak lurus benar gitu, di ajaran Islam juga seperti itu. Jadi kalau misalkan gua bodo amat sih bisa aja bodo amat lah, biarin lah, yang penting gua mau duitnya doang. Tapi kan nggak ke situ arahnya gitu loh kan. Tapi karena gua tahu di situ sudah terjadi ketidaksehatan, sehingga dalam dunia usaha pun jadi nggak berkah. Bener. Jadi nggak berkah, jadi dibiarin antara pasangan yang bukan muhrim, dalam satu tempat dibiarkan begitu saja. Ya walaupun saya nggak mau nuduh ya, saya nggak mau suujon ya, tapi alangkah baiknya dalam suatu ruangan berdua doang, dalam satu rumah berdua doang, yang ketiga siapa kan? Yang ketiga siapa? Yang ketiga siapa kan? Mungkin tahu ya teman-teman. Yang ketiga Kristus yang bangkit. Yang ketiga siapa ya kan? Setan. Ya kan, yang ketiga kan. Nah, di situ bakal terjadi gitu. Cuman ya sudah, kita sudah mengingatkan juga ke dia. Jadi buat teman-teman juga saya nggak ngelarang kalian buat ke situ, nggak apa-apa. Mungkin kalau mau ketemu saya juga ya mampir ke Lokasari aja, Mangga Besar 9 nomor 28 di Lokasari sih nggak masalah gitu sih. Tapi hubungan saya sama beliau sih baik-baik aja sih. Warga Jabodetabek jangan lupa mampir di lapaknya Ko David ya, yang di Lokasari. Nah, omset, tanya omset dong. Omset gimana? Omset? Kalau omset di lancar nggak? Omset kalau di, aduh Aman. Omset kalau di. Jadi konten ini juga mempersembahkan bagaimana ketahanan iPhone terhadap banting. Jadi kalau omset sih, alhamdulillah ya, kalau ketika di malam sih bisa, kalau lagi hujan gini ya,
400-an dapat lah. Tapi kalau lagi sepi bisa kadang-kadang bisa 2 Kan itu omset 400. 400. Belum dikurangin itu. Enggak, kalau Bukan misalkan- laba. Iya, enggak maksudnya omset kalau kan ada shift malam sama shift pagi. Iya. Nah, kalau Oh, misalnya malam digabungin bisa 800 lah di situ. Dikurang 800 ya. modal berapa? Kalau lagi sepi-sepi kadang bisa 3 juta. Kalau rame 800, kalau sepi 3 juta gitu. Kalau sepi 3 juta, Iya, gimana? soalnya ada waktu aja buat jual gerobak ya. Oh, ini uniknya. Warung Ko David kalau rame Persif 800, kalau Sepi sepi kadang bisa 3 juta, ya kan. Soalnya kadang-kadang ada kalau sepi kan ada waktu kan kita buat bisa jual gerobak kita jual gerobak ya kan. Canda-canda teman-teman ya. Segitulah gitu. Tapi alhamdulillah aku doain semoga rame terus ya kan. Semoga dia juga bisa mungkin qadarullah ya. Ini mungkin udah Rame, jalannya Allah Iya. ya gitu. Seperti itu buat mereka. Dan juga saya juga nggak mau menghalangi. Tapi BTW kok David, BTW. Ya gimana? Dalam Islam itu kalau orang begitu masuk Islam, Hmm. itu dosanya yang dulu tuh dicuci gitu, guys. Hmm. Lu pernah dosa apa lu sehingga diajak terus itu? Nah, Ngapain lu? gue juga bingung ya. Ini Lu cerita ngapain lagi nih. Gue juga bingung ya. Ayam Pak ketika- Somad yang kasih baik lu. Kenapa gue ketika gue menjadi seorang muslim itu masalah gue tuh nggak selesai. Itu Pertama, penyucian, guys. Nah, penyucian ya. Nah, Nih. Bukan purgatori ya. Jadi Kalau teman-teman nih. Ya. purgatori api Oh, penyucian. jatuh, bangun, bangkrut, terus handphone gue diambil, hilang. Itu. Pokoknya kok dijauhi teman ya, terus Kalau duit lu nggak Jul, ada. gimana? Azab lu Jul. Gue Ada lu ngomong sama gua lu diajak lu setelah itu. kadang-kadang Ajab usaha judinya Cuma- bangkrut. Oh ya, dulu kadang-kadang Julius bos judol guys. Terus bangkrut. Astagfirullah. jadi Kenapa lagi orang? Enggak, dia pernah videoin gua. jadi kadang-kadang juga gue juga nggak nyangka juga sih man, kadang-kadang Bisa seazab ini gitu. bisa kok bisa Bukan. gitu. Dulu kadang gue merenung gitu, kok bisa ya begini ya, gue dulu nggak pakai gini gitu ya. Nah, Kalau dulu Enggak. Tunggu. Iya. Kenapa lu gak balik lagi ke sana tuh? gue harus Menurut lu gini, nggak lu tahu. di Islam dikasih napa itu mana tahu dikasih tahu sama Tuhan yang lu imani dulu. Nah. Dikasih tahu gak lu? Tuh makan gua ajab balik gak lu? Ah, gimana? Nggak bi, gue ketika orang nanya kenapa Fit lu nggak mau balik lagi tuh ya, kayak nggak bisa masuk ke lain lagi gitu loh, karena nggak masuk akal. Nggak ada urapan Roh Kudus. Enggak, Nggak jadi masuk gini. akal. Ketika lo diuji dan lo mampu melakukan itu, ya itu dari Allah. Kata Allah kan la yukallifullahu illa nafsan wus'aha. Allah tidak pernah mencobai hambanya sesuai dengan batas kemampuannya. Betul. Artinya lo mampu. Dan kata Allah, jangan sangka kamu itu beriman kalau kamu belum diuji. Betul. Dan terbukti jalan aja. Mungkin kayak ini kan kembali lagi kalau kasarnya ini bukan ujian juga, mungkin maunya Allah itu lebih baik David kamu jalanin sendiri, Iya. nggak usah nggak usah Jadi di lokasi hadir ini Di lokasi hadir. ujian pertengahan atau ujian akhir? Di lokasi ini Panas. diberikan ujian, apakah David alangkah baiknya kamu usaha sendiri aja gitu, jangan gabung-gabung kali ya, jangan gabung-gabung kan. Mungkin ada beberapa kata-kata dari Bob Sadino ya, sekecil apapun usahamu kan pemiliknya kamu sendiri. Iya, Seperti iya, itu ya, itu kan. Jadi Sekecil apapun usahamu ya, pekerjaannya, sekecil apapun usahamu, pemiliknya ya bosnya kamu sendiri. Karena ya biar enggak ini, cuman dari pengalaman tersebut dari Mangga Besar, Sama dari kayak kata-kata gini. kadang-kadang dari Mangga, dan ini juga lebih lucunya ya, Sama kayak kata-kata gini, sekecil apapun klosetmu, ya itu tetap taimu. Itu benar. Serius. Nah, lanjut. Jadi kayak posisi kayak di Mangga Besar. Jadi buat investor-investor ya lebih baiknya ini gue sedikit kasih saran sih buat investor-investor, dan buat mungkin yang buat beliau yang nonton video ini, hubungan kita tetap baik ya. Mungkin beberapa orang tuh harus tahu ya, ketika kita membuka usaha kuliner, gue juga ngobrol juga sih sama beberapa orang yang membuka usaha kuliner, temennya Kodoni juga Kojo, si Pak Hudi juga kan dia buka kafe ya. Dia itu setahun itu tuh nggak bisa dibilang tuh bertahannya udah alhamdulillah. Tahun itu kan karena nge-branding nama dulu gitu loh kan. Nah, dia ini kebanyakan orang ini maunya 3 bulan udah harus balik modal. 4 bulan harus balik modal. Ini beberapa investor yang gue temuin
maunya BAP-nya cepet gitu loh, mau BAP-nya cepet, padahal dia nggak tahu dan nggak paham ketika mau buka usaha kuliner ya, F&B seperti itu ya. 1 tahun lu udah kan gue bilang dari awal 1 tahun itu udah bisa bertahan udah alhamdulillah. Iya, Sebenarnya iya. 1 tahun itu jangan kita ngomong harus ngarep untung, kalau udah ngarep untung udah alhamdulillah. Cuman kan di situ kan terjadi apa nih bisa dibilang ya? Terjadi pengen lebih cepat Bener, balik bener. modal gitu loh kan. Kayak kalau dikasih sama Allah balik modal cepat ya nggak masalah, tapi kan kalau F&B gitu harus ada kesabaran yang harus dinantikan, sama-sama dinantikan untuk cuan bareng seperti itu. Iya, pasti. Jadi buat teman-teman, buat investor semua juga harus ngerti lah. Kita juga udah berusaha, kita udah memberikan yang terbaik, kita udah menguras tenaga kita semua, pikiran kita, waktu kita. Tapi apa yang kita dapat jika tidak ada support dari para investor yang mengerti gitu, lebih tepatnya mengerti, apalagi dengan kejadian seperti Tapi ini jangan ya. terlalu berharap untung, karena cuma Ari aja yang untung. Iya bener. Jadi untung ada, maksudnya pelan-pelan lah, maksudnya pelan-pelan jangan. Ya, namanya usaha. Kok kadang-kadang gue juga Usaha. pengalaman saya sendiri yang kemarin, aduh Fit kok belum balik modal ya. Namanya F&B nih, gue ketemuin lu, kalian coba teman-teman lihat deh usaha di YouTube semua 1 tahun itu semua udah itu tiarap semua yang saya lihat ya. Ya mungkin kalau langsung ya udah alhamdulillah. Cuman kan dari Apalagi Jakarta loh, Perlahan-perlahan. saingannya banyak juga. pelan-pelan dia baru bisa flying to the moon gitu kan, Iya, pelan-pelan flying to the moon. Nah, pelan-pelan gitu baru bisa kurvanya bisa naik. Kalau mau langsung naik begitu kayaknya mendingan apa ya? Usaha apa ya? Jual diri itu enak. Mereka pikiran pengen jadi bandar judol gitu. Bandar. Nggak ada. Ya gitu. Jadi pokoknya ketika di Islam itu bisa bilang pahit manis dirasakan. Jadi saya juga sama istri juga berasal, bisa dibilang nggak usah ada namanya gengsi-gengsi. Kita juga jualan pertama kali juga di pinggiran, ya kan, ketika Allah ketika Allah mau kita dimanapun menempatkan usaha kita, asalkan kita halal dan berkah nanti, karena kan berkah nantinya itu dimanapun saya siap gitu. Tapi ini di Lokasari rencananya buka usaha yang sama atau gimana? Di situ usaha bakso dan kue, lebih tepatnya. Jadi kan kita udah ada gerobak ya pada saat sekarang. Nah di situ tuh ada bakso, ada kue. Jadi mantap. jadi lebih bisa dibilang lebih apa namanya, lebih lengkap lah. Tapi kenceng mana omset kue sama bakso kemarin? Lumayan lah, karena kan pengeluarannya. Enggak, kenceng mana kalau dibandingin? Kue sama bakso? Iya. Same lah. Oh, sama-sama lah. Tapi lebih banyak yang ini dong, bakso dong. Iya. Karena cuman sekarang kan kita kan akhir-akhir ini kan kita juga terima orang yang mau buka misalnya bazar kayak kemarin di API di API nggak dateng loh. Iya, Pak. Ya di API kita buka bazar, kita juga bisa ngisi gitu loh kan. Kemarin juga ada acara-acara perpisahan, bukan perpisahan apa? Reunian ya, reunian di sama Kodondi kemarin juga di rumah desa juga dia pesan untuk dibagikan buat kondangan-ondangan gitulah, seperti itulah gitu loh. Terima juga. Jadi mantap. Buat teman-teman semua juga bisa hubungin. Jadi yang buka bazar hubungin kontak Ko David ya. Insya Allah nomor 0812 1203 1266. Ada nomornya di sini. Ada nomornya nih. Mantap. Jadi kita bisa memberikan dan memberikan di event-event tersebut gitu loh. Baksonya berarti masak sendiri kan? Ya, jadi bikin sendiri betul. Seru teman-teman ya. Dan enak. Testernya itu ini udah makan yang kemarin ya? Udah makan yang kemarin ya? Udah. Iya benar. Enak sih. Ada es teler juga, es teler ya lu makan es teler. Iya, pas milat rame itu. Habis itu es teler tuh. Alhamdulillah ya. Tiap orang lewat beli nih. Gue lihat. Gitu. Terus gimana? Jadi apa yang diharapin ke depannya nanti ketika buka lagi di Lokasari? Diharapkannya kan ketika buka lagi, alhamdulillah. Bentar, udah ada investor belum kalau mau buka? Nggak usah, kan kita memang udah kita memang ada lapak di situ ya gitu loh. Enggak, siapa tahu ada orang mungkin ngasih surplus dana. Boleh. Bisa. Se-M nih, lo kembangin ini. David. Boleh. Alhamdulillah, gitu. Kita akan bakso segede Monas. kita akan pengen, kita nggak masalah seperti itu kan.
bantuan-bantuan seperti itu saya sangat menghargainya dan saya sangat berterima kasih untuk usaha-usaha saya yang bisa dibilang naik turun gitu ya, naik turun seperti roller coaster ya, tapi alhamdulillah saya yakin sama Allah Subhanahu wa taala ya, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi saya juga tetap semangat, nggak boleh menyerah, tetap berikhtiar. Ya, jadi saya terima juga seperti tadi juga alhamdulillah nanti buat besok Jumat Berkah tuh udah ada list beberapa beberapa list ya. FYI penonton yang belum tahu, Ko David juga nyediain jualannya untuk Jumat Berkah. Kalau teman-teman pengen berinfak di hari Jumat yang berkah ini, kata Allah ada pengkhususan ya ayyuhalladzina aman idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Setelah sholat Jumat bertebarlah kalian di muka bumi ini. Bersodakoh gitu-gitu lakukan. Nah, Ko David sebagai fasilitator mediasi bisa kan sebagai memediasinya. Jadi buat teman-teman semua yang ingin pesan kue atau bakso misalkan dengan nominal contoh 100, 200 atau 300 ataupun terserah kalian gitu ya, kita siapkan dan kita akan bagikan langsung kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Karena kemarin juga gue kadang-kadang lihatnya sedih ya, mereka tidur sampai menahan lapar pagi-pagi buat menahan lapar gitu. Karena gue bagikan ke mereka tuh ketika di pinggir jalan tuh ya, aduh mereka butuh antusias sampai kadang dipegang begini loh, aduh. Jadi ketika kita bagi ke dia tuh dia langsung alhamdulillah, kayak gue ngeliatnya seneng banget gitu, dia sampai nahan begini gitu kan. Cuman saya sama istri saya ngebagiin tuh udah alhamdulillah kesenangan. Jadi nggak semerta-merta tuh uang itu memberikan kebahagiaan, enggak. Bener. Jadi hal kecil seperti itu yang mereka lihat nih dari bentuk makanan itu aja, ketika dia bisa menikmati satu suapan itu, kita bisa lihat dengan wajah dia yang berseri-seri ya, itu udah sangat bahagia banget mereka gitu loh. Jadi buat teman-teman semua juga yang ingin melakukan hal-hal seperti itu, misalkan nggak ada waktu atau bagaimana, bisa saya sebagai mediasinya dan saya akan melakukan pembagian kepada mereka yang tepat sasaran, dan dokumentasinya juga akan saya berikan secara pribadi ya, karena kita juga nggak mau sembarangan kayak seakan-akan kayak bikin gitu, donasi rumah apologet sampai sekarang nggak jadi satu bata pun kan. Itu Edis. Open donasi rumah apologet sampai sekarang belum jadi dan nggak ada buktinya. Itu Edis. Kalau Islam beda teman-teman. Jadi kalau lagi pejuang yang donasi infak sodako itu kan langsung aja sih, bisa langsung aja ke rekening BSI ya di nomor 731076462 ya, di situ langsung bisa untuk melakukan donasi infak dan sodako ya. Karena kan tadi ada beberapa titipan juga dari masjid ya yang dibilang katanya karpetnya masih kurang, pembangunan pagarnya yang rusak, ya kan? Ya, di daerah Kemayoran sih, ya kan? Saya juga kan kenalnya Ko David ya, boleh minta tolong nggak boleh. Ya, saya juga bilang ada beberapa lantai keramiknya yang bolong-bolong gitu. Mungkin bagi teman-teman semua yang ingin berinfak, donasi dan sodako bisa ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 731076462 atas nama Uswatun Hasanah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan membalas segala kebaikannya dan diberikan yang terbaik. Gitu loh. Itu teman-teman kalian berlomba-lombalah dalam kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfahum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, gitu. Ayo kita lomba-lomba dalam hal itu. Jangan terlalu lomba-lomba kejar dunia. Dunia dikejar nggak apa-apa. Tapi ketika kalian mengejar dunia, niatkan itu pada ibadah. Pekerjaan kalian, gaji kalian, ada beberapa hak saudara-saudara kita di uang kalian gitu. Nah itu yuk. Coba Mas Daman, ada ini nggak? Ada pesan-pesanan nggak? Ustadz Daman ini. Ustadz Daman buat ada pesan-pesanan. buat para teman-teman semua, mungkin dengan kejadian seperti ini, coba nih buat saya gimana baiknya nih dengan ujian-ujian, dengan kebenaran-kebenaran yang sudah saya lakukan, itu harus bagaimana lagi? Saya cuma bisa jawab, Anda selama ini makan nggak? Enggak, cuma itu saja. Anda selama ini makan. Karena Allah tahu Anda belum pantas mati. Selama belum pantas mati, maka malaikat selalu mencatat rezeki Anda. Nah, jadi di balik apa yang kurang dari Anda, itu bukan Anda belum meraih. Allah mau ngasih segitu. Karena Allah tahu cukupnya segitu. Mungkin bisa jadi dikasih lebih. Misalnya kita bilang gitu, mau cari lebih. Emang kalau mau cari lebih itu mudah. Cara kaya mudah. Cari yang haram, bener. Tuh, banyak banget tuh. Benar, kalau lu bandar narkoba, cepat kaya. Bandar judol, cepat kaya. Kaya. Tapi yang namanya halal,
Karena Allah cuma mau ngasih agar lu sadar, gua kasih ke lu rezeki yang cukup yang mampu lu syukuri. Sekarang gini, rezeki yang mampu dibahagiakan adalah rezeki yang banyak atau yang lu merasa cukup. Cukup. Kalau gua rezeki yang banyak sih. Rezeki yang banyak. Gua kalau Sekarang rezeki yang banyak bahagia. Saya tanya. Rezekinya apa dulu kan? Realistis kan Iya, ya. iya. Kalau kita punya duit banyak lebih bahagia. Oke. Betul. Sekarang udah menjamin belum kebahagiaan itu dari rezeki yang banyak? Enggak, tapi Dari salah uang yang satunya, banyak. tapi Salah salah satunya. satunya dari Tapi uang. jaminannya ada nggak? Gua kalau punya duit banyak bahagia. Iya, itu. Karena belum di posisi itu. Tiba nanti duit banyak dengan segala masalah keluarga dan semuanya. Sakit, misalnya duit banyak dan tahu lu sakit. Ada penyakit Nggak, lah makanya, gimana tuh? Masalah hidup yang ketenangan itu lu nggak mampu raih sama Iya. seperti si miskin yang lu lihat. Iya. Lu Tapi punya uang keten- yang banyak, tapi lu nggak punya ketenangan seperti si Nah, miskin yang lu lihat. Masalahnya ketenangan itu bisa diraih dengan duit. Misal, kita cara Jadinya tenangnya, uang itu- liburan. Akhirnya jadi konten gua sama gua lihat. Liburan ke Bali. Ke Bali butuh duit. Liburan kemana? Ke Thailand. Ke Thailand Begitu butuh duit. banyak orang yang liburan, mau Michael Jackson, mau Chester Bennington, kemana-mana. Green Begitu Day. banyak uangnya, ujungnya apa? Bun-bun juga. Kenapa? Nggak dapat kebahagiaan. Dia bahagia harusnya liburan. Itu si Linkin Park ya, Linkin Iya, Park, Chester Chester. Bennington kok nggak Iya. mau bunuh diri anjir. Duitnya Konser banyak pada loh. Duitnya banyak, mau beli Yang apa miskin dia? banyak, masalahnya yang bunuh diri Ya juga. ada juga, tapi Heeh. untuk menunjukkan apa? Berarti si miskin nggak mampu sih mensyukuri, karena syarat dari bahagia syukur. Kalau aku Syukur. duitku banyak terus bersyukur, Bahagia. ya mending milih duit banyak daripada Jadi, duit cukup. Jadi ibaratnya kalau ada pilihan, bang mau rezeki banyak yang bisa disyukuri atau rezeki dikit nggak bisa disyukuri, pasti yang banyak. Oh. Atau sebaliknya. Enggak, kenapa pilihannya enggak rezeki banyak tapi mampu disyukuri Ya kan itu dan tadi rezeki bukan pilihan, dikit? gimana sih? Enggak, Kan bukan tadi belum udah- selesai. Dan rezeki dikit yang juga mampu disyukuri. Nah itu dia. Jadi Ya milih banyak. jadi kunci dari bahagia itu cuma dirasa syukur dan merasa ya udah ini udah pantas buat aku selesai. Karena ibaratnya gini, lu mau nyari apa? Kalau lu dikasih mati, apa yang udah lu cari? Oh buat anak aku bang, buat peninggalan setelah aku mati bang. Nah setelah lu mati lu lenyap anjir, lu nggak bisa lihat Enggak, apa-apa. nyari duit buat sedekah jariah. Iya itu salah satunya. Iya, duit Ya. tetap. Kita ini konsep kalau kita ini kan udah masuk fakta iman. Tanpa fakta iman nih, tanpa fakta iman, kalau seandainya Tuhan itu nggak ada, lu mati jadi tanah kan benar. Jadi dibalik apa yang lu Enggak jadi tanah, jadi belatung. Kan tadi udah gua bilang. Enggak jadi tanah. Gua bilang tadi. Enggak, kalau orang matinya di dalam peti, disimpan di Grand Haven memang jadi tanah, enggak ada tanah. Kalau disimpan di Membusuk juga ayo. di kulkas Nggak kan jadi tanah. Freezer. Jadi es mayat. Bisa. Ya, terus- jadi semua standar di balik bahagia itu cuma satu, lu mampu Bersyukur. dengan hari lu yang itu. Kalau lu terus merasa ada yang lu inginkan dan terus lu kejar, ya lu akan dibudakkan dengan keinginan lu itu doang. Yang Allah berikan kan kebutuhan seperti itu ya. Kebutuhan. Berikan aku kenikmatan. Nah, itu ada doanya juga. Rabbana atina. Ya kenikmatan. Betul. Jadi nggak ada yang salah. Kaya itu wajib teman-teman bagi orang Iya, Islam betul. serius. Karena untuk Bahkan kita sahabat bersedekah. Nabi ada yang pedangnya dari emas paling mahal namanya Abdurrahman bin Auf. Sabda Nabi inget nggak? Kau kalau fakir akan dekat dengan kekufuran. Makanya kita disuruh kaya. Buat apa? Buat ibadah salah satunya. Cara kita jariah, terus menyantuni anak yatim, gimana kita bisa? Ya kita kaya, kita punya duit lebih. Nah, itu dia. Tapi dengan duit lebih itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus di jalan Allah. Surat Muhammad ayat 7. Tansurullah yansurkum yusabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah menolong kita dan meneguhkan kedudukan kita. Gitu kira-kira. Oh iya, Teman-teman masuk semua ke nih. promosi jangan lupa. Untuk teman-teman sahabat HMC, sahabat semua yang nonton YouTube ini, Yang mau ini dimadu, ada Yang madu mau pilihan. dimadu. Madu pertama, madu asli kuning. Ini untuk kebugaran, kekuatan, fisik, paru-paru bagas, vitalitas. vitamin. Ini yang hitam untuk vitalitas. itu Vitalitas. dijamin bisa bangkit hari ketiga. Minum Yang ini nih kurang tadi, perkasa. tadi minum ini tenggorokan juga enak juga, Iya. buat obat juga bagus. Harganya Harga berapa? 45.000. Betul Iya. nggak, Kojul? Masih promo 40. 45, Masih masih 40.000 dalam waktu dekat. Nanti tunggu naik ya, tapi nggak bakal naik sih 40.000. Yuk cek di WA. Murah meriah dan asli ya Kojul ya. Dan ini enak, serius testimoninya Iya, enak langsung. teman-teman. Mau di madu, Mau di madu. madu asli murni by Mu'alaf
HMC. Gua brand Itu madunya ambassadornya. langsung diambil dari Jadi- pantat lebah disedot guys, bukan dari hasil dikumpulin gitu. Jadi jadi lebah-lebah tersebut dikumpulin jadi satu. Kemudian Disedot pantatnya sampai keluar madu gitu guys. jangan lupa nih teman-teman semua nih Itu bisa madu di-order bawang. ya. Di mana kok ordernya? Tokopedia sama Shopee. Tokopedia dan Shopee Shopee emang udah dengan launching nama tokonya? J-Friends. Oh, iya. Nama tokonya J-Friends. nama J tokonya Nama J-Friends. Friend. Link pasti ada di Akasia. deskripsi teman-teman. Apa itu Jeffrey Jesus and Friend? Apa Yesus. Dan ini apa? Julius and Friend. Jadi Jason. J-Friend. Ya mungkin arah ke situ kan. Ya J-Friend. Madu. Kira-kira Mau di ada madu. pertanyaan dari owner? Ya, coba pertanyaan. Nggak ada. Jadinya Jadi gimana nih? ya si David ini kan apa ya? Selalu gagal mana kalau dibilang. Selalu mau berubah terus sih. Enggak, dia berubah. terpusat, tempatnya yang terpusat. berubah. Enggak berubah. Gue juga sebenarnya sih nggak pengen berubah ya. Cuman kan ya gimana? Keadaan berubah. Keadaan yang mengubah. Ya nggak berubah sih usaha mah kok. Bakso tetap bakso. Kabarnya mau Kue bahas tetap ini. kue. Kenapa bakso lu nggak lu frozenin? Enak. Ada frozen. Oh, ada frozennya. Ada frozen juga. Jadi teman-teman semua yang mau pesan frozen, Tunggu ada Bakso- nanya, di TikTok ada nggak bang? Itu TikTok? madu gimana? TikTok kan ada. Tokopedia. Ada. Link Tokopedia. Tokopedia ada nih. Di link Tokopedia. Cari Ya aja langsung. Paparena biasanya. Paparena. Paparena. Ini nah BMK di Paparena. Mualaf Ya dulu udah ke mau di madu rasa. Ya gitu. Emang Oke, gimana? siap. Tadi apa sampai Jadi mana? yang pengen di madu silakan pesan. Ini kata owner, lu kok usaha lu gagal maning. Oh. Kok gagal? Enggak gagal. Parah owner ini. Enggak. Gue juga kemarin juga ada sempat ngobrol juga sih sama gue Julius kan gue juga ada mau luncurin minuman ya. Minuman gue udah beli botol depannya tuh Oh. ya kan minuman Minuman apa? minuman rasa. Ya minuman harus ada rasa lah. Kalau nggak Rasa. air putih namanya. Minuman rasa yang tunggu aja dah. Nanti kan bisa sekali minum langsung berasa. Dari brand apa itu? Orang tua. Dari brand Sisipit. Ini bukan dari brand Sisipit, jadi bisa Enggak, itu dirasakan. jatuhnya jus atau cuma minuman perasa. Kayak bukan sih, Tua. bukan jus lah, bukan jus. Apa kayak minuman apa ya, kayak Dia kayaknya masih cappuccino mikir gitu, kira-kira kayak minuman cappuccino, apa ya. kayak cappuccino red velvet iya, gitu iya. loh. Itu minuman apa tuh namanya? Nah, ini minum apa? Dia tuh kayak Pokoknya- kopian lah. Pokoknya kan gue nggak bisa ngasih tahu, jadi kayak nggak surprise gitu loh Oh, nanti masih loh. rahasia guys. Sehingga dia nggak Jadi tahu menjelaskan. Jadi kurang lebih teman-teman nanti kita kalau udah luncur nih, bentar lagi ya kan. Nah itu kan jadi brand sendiri, kita akan kirim ya. Jadi mungkin jalannya seperti ini. Lika-liku, hambatan harus kita lewatin dengan semangat apapun yang terjadi. Dengan kebenaran di jalan Islam, kita yakin Allah akan membantu kita. Karena saat ini backingan saya cuma Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oh iya, gue subhanallah yakin. wa ni'mal wakil, sebaik-baiknya penolong Allah. Betul. Jadi gue sebenarnya nggak Enggak mau kalau sekarang ini, kalau kemarin Yesus. Kan Ag- sekarang ini tadi. agama sekarang ini kan kemarin kan sebelum ya masih kafir ya mungkin Dari kapan dia tuh orang tua kakak gitu. Aja mabuk. ya jadi gitu. Jadi tetap yakin dan percaya sama Allah, serahkan semua sama Allah, curhat sama Allah, minta sama Allah. Allah kasih jalan, Allah kasih hadiah, Allah kasih membuka pintu rezeki yang besar-besaran nanti buat kita semua dan buat hambamu ini yang penuh dengan dosa. Amin. Itulah seluruh cerita dari Mu'alaf David dengan hostnya Mu'alaf David Sipit ya. Ini Goldian Sipit. Goldian, Juga Sipit, dan Daman Sipit. Gua blok. Belum. Ada mie belum. Blok. Mie belum. Ini coba Julius ada lagi Julius pertanyaan-pertanyaan Dari harus yang dari owner dari Ya, jadi langkah selama selanjutnya nih. nganggur nih lu makan dari mana, Fit? Gua nggak. Mepet. Enggak, belum nganggur. Baru engkau nganggur. Belum ada sehari. Tunggu. Oh, itu kan itu berapa hari kita ngomong? Selama ini lu di situ ambil dari keuntungan Oh, iya. atau gaji? Bagi hasil. Di enggak dong, enggak dalam gaji betul. Oke, gaji lu bikin gede nih pasti. Berdua Katanya tadi 60-40. 60-40 kan kalau udah untung. Oh, kalau Kalau misalkan sekarang kan kita butuh ya? kita butuh namanya butuh kehidupan juga seperti itu. Biasa berdua cepet lah, gocap-gocap gua sama bini Per jam. sehari dong. Oh. Masa sehari gocap? Iya bener. Karena posisi kan di situ ada karyawan juga. Kita Bisa harus hidup loh. kita harus Capek menempatkan sehari. ya harus ada sampingan Jakarta. sih.
Oh ada ya. Harus ada sampingan seperti kita harus nyari kayak kemarin kan gue mesti makanya gue pengen banget masukin ke mana ke event-event. Contoh gue ngarep teman-teman semua dari Jumat Berkah itu kan gue atau bagaimana atau sedekah subuh ya gitu. Gue dari situ gitu. Mungkin gue juga pengen bikin gue ngobrol juga kan sama Julius juga gitu kan dari gue liat ini gue kok bisa gitu loh kan. Jadi gue nyari yang bahan-bahan yang bisa dibilang awet ya. Jadi gue bisa kirim-kirim juga seperti itu. Gue juga pengen ya sekarang kalau nggak begitu ya kita mau dari mana gitu ya kan, apalagi anak dua ya, anak dua ya kan dan harus dinafkahi juga. Istri satu. Masih satu. Aku nanti istri 4. satu. Julius mau nambah. Kayak dengernya sih gitu. Kemarin katanya niatnya enggak. Ini lagi. Enggak lo canda. Canda. Apa nambah dia. Kenapa? Jadi hari ngeprank orang, Jadi gitu sih Kojol. Jadi pengen ada suatu brand sendiri lah yang bisa kita kerjakan seperti itu. Ini si Dapan memang kayak anak autis ya, tak kemana-mana dihadap. Ada baterai nih kucing. Jadi gimana Kojol? Ada lagi Kojol? Langsung Jol. Nah, ada sih, bingung juga mau ngomong apa ya. Udah berapa menit itu? Belum masih. Oh udah. Bagus itu. Udah sampai 3 hari itu. Apalagi. Jadi gimana nih? Jadi untuk Kojol gimana Jol? Ke depannya Jol? Untuk mau di Madu mau dibawa kemana nih? Nggak ada sih. Rencana Dia jualan madu. Ya ini ku kasih rahasia dari owner. Dia jualan madu. Soalnya kepengen madu istrinya. Oh, Nggak dia jawab. kasih Jol. No, mau di Madu. Oh, mau di madu. Mau. Bagus Nah. aja. Namanya mau. Sebenarnya ini udah poinnya ke mau situ. di madu? Mau. Mau di Madu, mau. Tapi dia nggak salah sih dari judul, dari nama Gratis. dia nggak pernah gagal. Jul HMC nggak pernah gagal no. By Mualaf HMC seperti itu. Madu asli murni. Dari mana nih madunya kok? Langsung dari Pantat Lebah. Dari madu mana gitu misalkan. Banten. Madu Banten nih, ada madu akasia nih tadi gue coba nih bagi tenggorok apalagi lagi di musim penghujan seperti ini ya. Tenggorokan kan kadang-kadang suka serak ya. Gue minum ini 1 sendok doang nih. Madu Tapi akasia BTW owner itu Bagus. parah. Setiap kemana-mana dia nggak pernah bawa madu buat tester. Ini madunya kok David ini. Ini Gua yang bantu jualin. ini beli lo ya teman-teman. Kasih gua tester. Ini beli lo teman-teman. Gua tiap live garansi penontonnya 500 ke atas. Nah, ini beli lo teman-teman ya. Kalau lagi rame pasti 4.000 akhir-akhir ini. Kilo 4.000 loh. Iya. Ini Dari mana tester lu penonton 4.000? Goblok penonton gua sering 4.000 nih. Gua tunjukin dia. 4.000 Oh, dapat tiap bayar hari lo. gua foto, ya. Goldian lo. Bentar. Tapi kalau menurut Rudy Yohanes, penonton Goldian tuh miskin-miskin. Kok bisa goblok? Kok bisa miskin-miskin? Karena dia bilang lu selalu kalah PK sama dia dulu. Enggak pernah kalah. Awal-awal doang, akhirnya menang. Akhirnya sekali menang, Terus. banyak kalah. Enggak, sekali PK, wah ngeri kawan. Ya udahlah. Nggak ada lagi kan? Ada lagi mau ditambahin mungkin sebelum kita tutup ngomongan yang nggak jelas? Jadi buat teman-teman semua nih ya, sekali lagi saya ingetin bagi teman-teman semua, bagi yang ingin Jumat Berkah, sedekah subuh, atau event-event lainnya untuk kue, bakso, asinan, es teler, minuman, apapun lainnya, bisa hubungin di nomor saya pribadi di nomor 0812 1203 1266. Itu sih. Yang kedua, bagi teman-teman semua sekali lagi ya Kojul ya, untuk donasi infak sodako bisa ke rekening BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 731076465 atas nama Uswatun Hasanah. Sekecil apapun pemberian kalian sangat berarti bagi mereka semua yang membutuhkan. Wah, Oke. mantap. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya David Sisipit dan Ini dia Goldian dan Daman guys. sampai ketemu di video selanjutnya.